Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Mulai hari ini untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan diampu oleh saya, yaitu guru baru di SDN Rajekusi 2. Mau kenal gak? Kalau mau, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Siti Mufiroh. Itu ya tulisannya ya di bawah. Agar lebih mudah, boleh dipanggil dengan Ibu Afi. Ibu Afi seperti apa ya? Kalau pengen tahu, boleh datang langsung ke sekolah. Atau kalau enggak, itu ada fotonya. Gimana? Sudah kenal kan? Mulai sekarang, kalau berpapasan dengan Ibu Afi, disapa ya. Sama Bapak dan Ibu guru yang lain juga sama. Ketika berpapasan di jalan, disapa. Minimal ucapkan salam. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Begitu ya anak-anak, paham? Anak-anakku yang soleh dan solihah, tetap semangat dalam belajar. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama ya berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anak semua, tetap tonton video ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang mari belajar. Pelajaran ke-6 untuk kelas 1 SD. Baik, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai saja. Hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, 1. Keteladanan Nabi Idris alaihis salam. 2. Doa sebelum belajar. Tentunya anak-anak sudah paham semua ya, sudah tahu semua ya doa sebelum belajar. Nanti di sini kita ulangi lagi, kita belajar bareng lagi. Kemudian yang ketiga yaitu doa sesudah belajar. Sama doa sesudah belajar juga anak-anak pasti sudah tahu. Nah, hari ini kita belajar lagi agar lebih paham. Ya. Yuk, kita pelajari kembali. Yang pertama, keteladanan Nabi Idris alaihis salam. Nabi Idris belajar agama sejak kecil. Nabi Idris alaihissalam sangat rajin dan semangat dalam belajar. Belajar ilmu agama dan juga ilmu lainnya. Nabi Idris sangat tekun. Nabi Idris belajar membaca. Anak-anak sudah pada bisa membaca belum? Kalau ada yang belum, tetap semangat dan harus tekun seperti Nabi Idris. Selanjutnya, Nabi Idris belajar menulis. Jadi anak-anak kalau dapat tugas menulis dari Bapak atau Ibu guru, dikerjakan. Karena Nabi Idris juga belajar menulis. Nabi Idris tidak pernah lelah dalam belajar. Anak-anak juga harus meniru, mencontoh Nabi Idris, jangan pernah lelah untuk belajar. Selanjutnya, karena rajin belajar, Nabi Idris memiliki kepandaian
dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu apapun Nabi Idris sangat pandai. Nabi Idris tidak pernah lelah belajar. Setelah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris menjadi rasul. Nabi Idris mengamalkan ilmunya dengan cara apa? Berdakwah kepada kaumnya dengan gigih, pantang menyerah gigih. Kemudian yang kedua, doa sebelum belajar. Nah, anak-anakku semua yang solih dan solihah, sebelum belajar kalian harus berdoa. Agar apa? Agar diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya bodoh menjadi pandai, yang awalnya tidak pintar menjadi pintar. Nah, itu fungsinya berdoa sebelum belajar agar kita mudah memahami pelajaran. Doa belajar seperti apa? Tentunya kita sudah tahu karena sudah sering kita lakukan. Seperti apa ya? Nah, di situ ada, biasanya kita pakainya ini ya. Nah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Atau bisa juga pakai doa yang lain. Mungkin anak-anak pernah dengar doanya seperti ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah aku semua urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Itu untuk doa sebelum belajar. Nanti di rumah atau di sekolah ketika kita mau belajar dipraktekkan ya. Boleh pakai Rabbi zidni atau boleh pakai Rabbi shrah li. Terserah kalian hafalnya ya mana. Nah, itu ada gambar anak-anak sedang belajar. Selanjutnya, doa sesudah belajar. Bagaimana doanya? Nah, doa sesudah belajar. Sesudah belajar, kalian harus berdoa. Agar apa? Agar ilmu yang telah kita pelajari dapat dipahami, bermanfaat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat ilmu. Selain dapat ilmu, semoga juga ilmu kita bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah. Bagaimana doanya? Nah, ini dilihat. Panjang ya Bu Guru doanya. Nggak apa-apa. Kalau mau yang pendek bisa cukup kita ucapkan hamdalah. Bagaimana? Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kalau yang panjang seperti ini nanti di rumah dihafalkan kalau belum hafal ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Nah, gimana? Sudah bisa belum? Kalau belum, dibaca-baca terus, diulang-ulang terus, biar nanti bisa dan hafal, kemudian dipraktekkan. Nah, artinya apa? Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ini ada tambahan materi. Tetap semangat ya dalam belajar, tetap semangat, ada tambahan materi. Materi yang pertama, arti doa. Doa artinya permohonan. Berdoa artinya minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa minta sesuatu kepada Allah, seperti minta dimudahkan dalam belajar di rumah maupun di sekolah. Jadi setiap kita mau belajar, berdoa kepada Allah, minta dimudahkan dalam belajar di sekolah maupun di rumah, agar kita lebih cepat paham, lebih cepat mengerti. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu waktu berdoa. Kapan dan di mana kita bisa berdoa? Kira-kira kapan ya kita bisa berdoa? Berdoa bisa dilakukan kapan dan di mana saja, itu bisa ya, bukan bias, maaf salah ketik. Berdoa itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kita bisa berdoa di sekolah, dan kita bisa berdoa di rumah dan di lain sebagainya, dimanapun. Kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita juga bisa berdoa setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, kita berdoa. Anak-anak setiap hari sholat kan? Sholat sehari berapa kali? Harus rajin dan semangat ya untuk sholat dan belajar. Sholat sehari harus 5 kali, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan sampai ada yang bolong ya. Harus full 5 kali sehari. Tetap semangat ya. Selanjutnya, yang ketiga, tambahan materi yang ketiga. Yang ketiga apa? Adab berdoa. Berikut adab berdoa yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, jadi mengangkat kedua tangan, tangan kita diangkat ya, diangkat seperti orang meminta itu kedua tangan kita. Kemudian yang kedua, didahului membaca basmalah dan sholawat. Jadi sebelum berdoa lebih baik didahului dengan membaca basmalah dan sholawat. Basmalah itu seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim itu ya. Kemudian yang ketiga, melafalkan doa dengan khusyuk. Kita berdoa harus dengan khusyuk. Kemudian yang keempat, lafal doa bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa sendiri. Bu Guru, kalau tidak bisa bahasa Arab gimana? Tidak apa-apa, boleh menggunakan bahasa kita sendiri. Pakai bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Jawa juga boleh, nggak masalah.
Misalnya kita berdoa minta agar pandai, ya Allah berikanlah kepandaian kepada saya, begitu ya, nggak apa-apa, nggak harus pakai bahasa Arab gitu ya anak-anak, paham? Nanti di rumah dipraktekkan. Nah ini yang terakhir, yakin Allah akan mengabulkan. Jadi yakin bahwa doa yang kita panjatkan akan dikabulkan. Yakin insya Allah nanti terkabul. Gitu ya anak-anak. Itu ada gambar, itu contohnya ya. Gambar anak-anak sedang berdoa, yaitu kedua tangannya diangkat tadi ya, seperti yang nomor 1. Kedua tangan diangkat, membaca basmalah dan sholawat itu ya. Kemudian berdoa dengan khusyuk, berdoa boleh pakai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, nggak harus bahasa Arab misalnya. Kemudian yang terakhir, yakin sama Allah bahwa doa kita akan dikabulkan. Gitu, paham ya anak-anak? Selanjutnya, itu ada gambar apa itu? Gambar apa tadi? Kita ulangi. Gambar mana? Tadi ada gambar cover buku kita yang bergoyang-goyang ya. Udah kelewat tadi, itu tandanya materi yang kita pelajari hari ini sudah selesai. Di rumah kalau masih belum paham juga, ditonton kembali, atau kalau enggak buku LKS-nya yang sudah anak-anak pegang itu dibaca-baca kembali agar lebih paham lagi dan anak-anak semua lebih lancar dalam membacanya. Alhamdulillah. Kemudian, itu ada gambar love, apa itu ya anak-anak? Ternyata tugas. Ya, untuk tugas kerjakan LKS halaman 13 sampai berapa? Sampai 14. Nah, itu dikerjakan. Dikumpulkannya kapan Bu Guru? Nanti minggu depan. Kalau kita masih daring lagi, berarti anak-anak boleh datang ke sekolahan untuk mengumpulkan tugas. Semoga bisa masuk. Insya Allah bisa tatap muka ya, insya Allah semoga, walaupun harus sesuai protokol kesehatan. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar di rumah maupun di sekolah, harus tetap semangat gitu. Kemudian ini setelah belajar jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar tentang mari belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu kita dan bermanfaat untuk kita. Ya, amin ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu kalian. Itu ya dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.